Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rufinus Safirus Gila, mahasiswa profesi nurse angkatan ke-37, Departemen Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan ini izinkan saya melakukan pengkajian kepada pasien kegawat daruratan atas nama Tuan Benedictus, umur 41 tahun, pekerjaan PNS. Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar dan ada riwayat jatuh di rumah, yaitu di kamar mandi. Selanjutnya, pada prinsipnya tujuan pengkajian kegawat daruratan tidak sama dengan pasien lainnya atau pasien pada umumnya. Ada kekhususan atau kekhasan pada pasien kegawat daruratan adalah mengkaji airway, yaitu jalan napas atau kepatihan jalan napas. Yang berikut adalah breathing, adalah pernapasan. Yang ketiga, sirkulasi atau peredaran darah. Tujuan utama dari pengkajian kegawat daruratan adalah sesegera mungkin menemukan masalah pada klien atau pada pasien, dan dengan demikian memudahkan perawat untuk melakukan atau memberikan tindakan secara cepat, tepat, dan benar. Untuk itu, selanjutnya saya akan memperkenalkan atau melakukan persiapan alat. Yang pertama adalah APD atau alat pelindung diri. Yang saya gunakan yang pertama masker. Yang kedua adalah handscoon. Yang ketiga topi atau bentuk kepala. Terus kacamata Google. Dan yang berikut adalah sepatu boots kalau ada. Terus yang berikut adalah tensimeter, saya modifikasi. Yang berikut adalah stetoskop. Yang berikut adalah oximeter, saya modifikasi. Yang berikut adalah alat tulis ballpoint. Yang terakhir adalah hand sanitizer, saya modifikasi. Lebih baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan pada pasien. Selanjutnya saya langsung kepada pasien. Pertama kita mengecek respon pasien. Pak, pasiennya tidak sadar. Selanjutnya kita melihat respon. Pertama kita cek airway-nya, itu jalan napas. Jangan sampai ada sumbatan, baik sumbatan parsial ataupun sumbatan total. Jadi untuk itu pertama kita menekan daerah kepala di dahi dengan satu tangan. Selanjutnya tangan yang lain kita mengangkat. Setelah kita mengangkat, ini kita pastikan bahwa pasiennya setelah kita melihat tidak ada sumbatan, kita boleh sedikit menekan mulutnya, melihat mungkin ada perdarahan ataupun ada sumbatan lainnya. Kalaupun tidak ada, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan Jostrus. Ini bila kemungkinan ada kecelakaan yang
meninggalkan jejak di daerah tulang, di daerah dada, di klavikula. Mungkin ada jejak, ada biru ataupun ada blau, mungkin karena trauma. Yang berikut adalah multiple trauma, mungkin ada luka atau ada kecelakaan di daerah perut ataupun kaki, di tangan. Yang ketiga adalah biometrika atau ada riwayat atau laporan dari keluarga bahwa pasien jatuh pohon kelapa ataupun jatuh dari rumah tingkat dengan kepala duluan. Berarti kita mencurigai bahwa ada fraktur servikal. Yang terakhir adalah penurunan kesadaran. Bila ada 4 hal itu terjadi, kita melakukan teknik Jaws Trust. Teknik Jaws Trust yaitu kita posisi di belakang kepala pasien dengan kedua tangan menahan dagu, 3 jari. Selanjutnya jari telunjuk kita menahan dan ibu jari kita sedikit menekan daerah mulut, dan kita melihat apa ada sumbatan jalan nafas, baik itu sumbatan total ataupun parsial. Kebetulan pasien saya ini pasien dengan jatuh dari kemungkinan stroke dan masalah sumbatan jalan nafas tidak ada. Untuk itu selanjutnya kita ke breathing atau pernapasan. Untuk breathing sendiri kita melakukan dengan teknik inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Untuk inspeksi kita melihat bagaimana pola napasnya. Kita melihat antara dada kiri, dada kanan, terus diafragmanya teratur sambil kita menghitung pernapasannya dengan jam ataupun waktu yang ada. Kita sekaligus menghitung sambil menginspeksi. Setelah menghitung napasnya normal ataupun tidak normal, akan kita lihat. Selanjutnya kita melakukan palpasi. Setelah melakukan palpasi, dalam palpasi ini kita akan melakukan perabaan di daerah dada. Kita sambil menekan, jangan sampai kita mendapati ada riwayat patah tulang klavikula. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu dengan stetoskop. Kita mengecek bagaimana napasnya, suara napasnya, terutama di daerah dada. Kita mengecek daerah atas, di atas klavikula, di atas klavikula dan di antara ICS 1, ruang ICS 1, di kiri dan kanan. Kita mendengar apa ada kesamaan, apa ada perbedaan antara kiri dan kanan. Selanjutnya di dekat puting susu. Selanjutnya di bawah klavikula, dan jangan lupa di daerah samping diafragma untuk mengecek jangan sampai ada suara-suara nafas yang tidak normal. Selanjutnya setelah kita mengauskultasi, kita melakukan perkusi. Dari hasil perkusi bisa kita dapatkan mungkin suara dari dalam rongga paru, apa suara sonor. Kalau suara sonor berarti bagus, tetapi kalau suara sonor agak nyaring, berarti kemungkinan ada penumpukan udara di dalam paru-paru. Ataupun suara lain mungkin agak sedikit padat. Ketika kita melakukan perkusi, mungkin ada perdarahan di daerah paru-paru. Namun pasien yang saya alami, pasien yang saya dapat waktu pengkajian ini adalah pasien
tidak ada dengan trauma dada karena pasien jatuh di rumah. Selanjutnya kita ke sirkulasi. Untuk sirkulasi sendiri kita mulai hitung nadi. Sebelum ke sirkulasi masih di breathing, kita memasang saturasi, memasang oximeter untuk mengecek saturasi oksigen O2. Setelah kita memasang, bahwa untuk pasien-pasien sadar bahwa untuk oksigennya biasanya di bawah dari normal, di bawah dari 90. Selanjutnya kita melakukan tensi untuk sirkulasi, melakukan pemeriksaan lewat tekanan darah. Untuk pasien dengan tingkat kesadaran atau pasien tidak sadar, biasa tekanan darah rendah. Selanjutnya nadinya juga cepat dan lemah untuk nadinya. Jadi itu saja untuk pemeriksaan spesifik pada pasien kegawat daruratan. Untuk itu saya membereskan pasien, menutupi. Selanjutnya akan melakukan tindakan sesuai dengan pengkajian yang saya dapati. Sekian dan terima kasih.